Sintayong jawab kritik Thomas Doll. Ida Ratu Tisa bisa jadi timnas Indonesia U20. Kandidat terkuat juara Piala Asia U20 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Calon Wakil Ketua Umum atau Caketum PSSI Ratu Tisa menawarkan solusi pemanggilan pemain muda yang saat ini tengah mendapatkan penolakan. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Ratu Tisa mengusulkan agar pemain timnas Indonesia kelompok umur tidak mencomot dari klub Liga 1. Pelatih timnas Indonesia kelompok umur bisa mengambil pemain muda dari Elite Pro Academy. Adapun para pemain Liga 1 atau 2 bisa diambil untuk kebutuhan timnas Indonesia senior. Selain dari dua sumber tersebut, pelatih timnas Indonesia senior juga bisa mengambil mantan pemain timnas usia muda yang sudah cukup umur. Media Vietnam Soha.vn turut memberikan komentar usai Sintayong membawa-bawa nama Messi di TC Timnas Indonesia U20. Media tersebut menyebut bahwa permintaan Sintayong akan sulit direalisasikan oleh punggawa Garuda Nusantara. Sebelumnya, Sintayong menyebut Messi tak cuma bermain bola, tapi mampu berpikir cepat dan membaca situasi dengan tepat. Permainan efektif yang ditunjukkan Lionel Messi menurut Sintayong perlu dicontoh oleh skuad timnas Indonesia U20. Baginya, pemain Indonesia memiliki kualitas bagus, namun pola pikirnya masih belum berkembang. PSSI resmi menunjuk Indra Syafri untuk memimpin timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 lantaran Sintayong dihadapkan dengan jadwal padat bersama timnas U20. Indra Syafri sendiri pernah memimpin timnas Indonesia U23 di SEA Games 2019. Diperkuat oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman hingga Sadil Ramdhani, pelatih kelahiran Sumatera Barat itu mampu membawa timnas Indonesia U23 hingga ke babak final SEA Games 2019. Sayangnya di partai final skuad Garuda Muda harus kalah dari Vietnam dan puas dengan torehan medali perak. Pelatih kepala Sintayong menanggapi positif penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Sebelumnya, penunjukan Coach Indra cukup mengejutkan publik tanah air. Namun pemilihan Coach Indra memimpin kembali timnas Indonesia U23 dapat dipahami, mengingat sang pelatih memiliki rekam jejak yang bagus ketika memimpin timnas kelompok umur. Sintayong sendiri mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, hubungan kerjasama Coach Shin dengan Coach Indra berjalan baik selama ini. Tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah, timnas U20 Indonesia harus mewaspadai semua lawan, termasuk Irak sebagai kandidat utama. Tercatat timnas Irak U20 telah memenangkan Piala Asia U20 sebanyak 5 kali, yakni pada edisi 1975, 1977, 1978, 1988, dan 2000. Selain Irak, timnas Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi menjadi kandidat juara lainnya. Sebab negara-negara tersebut menjadi yang terkuat saat ini dari pembinaan pemain mudanya hingga timnas senior. Bobotoh mengaku sedih Persib Bandung kini dalam performa menanjak dan sempat memuncaki klasmen Liga 1 2022-2023. Luapan kesedihan supporter Persib Bandung tersebut terlihat pada kolom komentar unggahan terkini akun Instagram resmi klub. Kesulitan mendapatkan home base setelah terusir dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi alasannya. Kini Persib Bandung berupaya untuk menggunakan Stadion Siliwangi untuk menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan pekan ke-22 Liga 1 2022-2023. Pihak terkait termasuk keamanan disebut-sebut tengah menyelidiki apakah Stadion Siliwangi layak dijadikan home base untuk Persib Bandung atau tidak. Wasit berlisensi FIFA yang merupakan mantan anggota pasukan pengaman Presiden, Sanche Lawita, kembali memimpin laga Persebaya kontra Borneo FC dalam lanjutan Liga 1. Laga tersebut dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan dramatis. Sebelumnya, Sanche Lawita juga pernah memimpin pertandingan saat kedua kesebelasan itu bertemu pada laga pekan kelima. Usai laga tersebut, Sanche Lawita mendapatkan hukuman dari PSSI berupa larangan memimpin selama 8 pertandingan karena dianggap salah dalam mengambil keputusan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong mengaku sedikit kecewa lantaran tak diberikan penjelasan terkait Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh yang melanjutkan karirnya di luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa tidak mendapatkan kabar yang jelas dari pemangku kepentingan yang mengurus proses kedua pemain timnas U20 ke luar negeri.
Apalagi kedua pemain termasuk yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan atau TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Sintayong menjelaskan rencananya pada TC kali ini sedikit kacau. Pelatih berusia 52 tahun tersebut mengkhawatirkan kondisi skuad Garuda Nusantara di ajang bergengsi tersebut. Jelang KLB PSSI, Lanyala Mahmud Mataliti punya target khusus untuk kejayaan timnas Indonesia di segala usia. Ketua PSSI tersebut mengaku ingin timnas Indonesia melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan merebut emas pada SEA Games 2023. Lanyala sebelumnya juga telah membeberkan 7 langkah untuk membesarkan sepak bola Indonesia. Dia menuangkannya dalam bentuk buku yang kemudian diberikan kepada para voters agar bisa memahami visi dan misinya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengapresiasi lolosnya Erick Thohir pada Kongres Luar Biasa PSSI. Anak Presiden Jokowi tersebut mengaku optimis Erick Thohir terpilih menjadi ketum PSSI. Gibran lantas juga berharap Erick Thohir mampu memperbaiki permasalahan PSSI saat ini. Diketahui ada 5 nama yang lolos administrasi calon ketum PSSI periode 2023 hingga 2027, yakni Erick Thohir, A.A. Lanyala Mataliti, Harif Putra Wijaksono, Doni Setiabudi, dan Ferry Jamie Francis. Adapun KLB PSSI akan berlangsung pada 16 Februari 2023. Sintayong akhirnya menjawab kritik pelatih Persija Thomas Doll yang menilainya tidak mengerti sepak bola karena memanggil pemain dari klub untuk mengikuti pemusatan latihan jangka panjang Timnas Indonesia U20. Sintayong membela diri bahwa yang dilakukan demi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, sepatutnya Sintayong mengaku harusnya dapat dukungan dan bukan sebaliknya membuat pernyataan yang tidak sepantasnya diumbar. Kalau saya tidak tahu tentang sepak bola, bagaimana bisa jadi pelatih Piala Dunia? Dan bagaimana bisa jadi pelatih Timnas Indonesia juga? Memang benar kata pelatih Persija kalau tingkat atau level liga sangat tinggi. Tetapi ya tidak seperti itu saat ini, karena ada kekurangan juga, dan juga ini permintaan dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Menpora juga. Tegas Sintayong. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah selesai menggelar kongres tahunan di Gulf Convention Center Manama, Bahrain. Kongres AFC ke-33 tersebut turut dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, serta 47 negara anggota asosiasi termasuk PSSI yang diwakili oleh anggota Komite Eksekutif Vivin Cahyani, yang juga didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Meike Ira Puspita. Presiden AFC terpilih H.E. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa memberikan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Asia, utamanya bagi anggota asosiasi yang sudah tampil di gelaran Piala Dunia 2022 Qatar, di mana beberapa tim sudah mencatatkan sejarah baru di mana mereka untuk pertama kalinya masuk ke babak 16 besar. Kisah kelam dialami Bagus Kavi yang tengah menjalani program Garuda Select di Inggris beberapa tahun silam. Saudara kembar Bagus Kavo tersebut dibekap cedera lantaran tulang fibula kirinya patah ketika bersuara Reading U18. Cedera itu sekaligus membuat Bagus Kavi harus menepi panjang dari lapangan hijau. Padahal Bagus Kavi sudah dibidik salah satu tim raksasa MLS, LA Galaxy. Kini Bagus Kavi diketahui berseragam Asteras Tripolis untuk mentas di kasta tertinggi Liga Yunani. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.